أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تورثوا فإن الله كان بما MPG oleh pemerintah. Nah, sekarang secara jiwa atau rohani kita diberi santapan rohani berupa pengajian pada Jumat pagi hari ini. Anak-anak, saya minta kalian nanti benar-benar menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Soleh Rosidi. Saya yakin yang disampaikan itu sangat bermanfaat buat kalian semua, terutama dalam pembinaan karakter kalian. Saya menginginkan anak-anak SMP Negeri 3 Bayat mempunyai karakter yang baik, yang handal, yang bisa menjadi teladan anak-anak yang lain. Bagi anak-anak yang saat ini masih datang terlambat, silahkan untuk kesempatan yang akan datang lebih pagi. Ya, semua ini untuk kalian semua anak-anak. Kemudian karakter yang perlu kalian benar-benar terapkan itu pertama, jaga lidah, jaga mulut kalian dalam berucap, dalam bertutur kata, dalam mengeluarkan pernyataan-pernyataan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi cerah burung bernyanyi, udara segar menyejukkan hati. Pengajian Jumat jadi pengingat diri agar estik maju penuh prestasi. Yang kami hormati Kepala SMP Negeri 3 Bayat Ibu Ririn Setianingsih SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Bayat, Kepala TU, segenap Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan di SMP Negeri 3 Bayat, serta yang saya cintai, saya banggakan, teman-teman kelas 7, kelas 8, kelas 9 SMP Negeri 3 Bayat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Teman-teman semuanya, tadi yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah poinnya ada beberapa. Dua di antaranya adalah kita diminta menjaga lisan. Yang kedua menjaga apa? Satu menjaga lisan, dua menjaga tingkah laku. Menyampaikan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, dari lisanihi wa yadihi, dari lisannya dan juga tangannya. Dua hal ini sangat penting karena dari lisan dan juga tangan kedamaian, keamanan, kenyamanan dimanapun, baik itu di rumah, di masyarakat, di sekolah. Kalau kita bisa menjaga lisan dan juga bisa menjaga tangan dalam artian tingkah laku, maka kita akan merasa nyaman. Apa? Cek bagus. Menuntut ilmu. Apa? Menuntut ilmu, karena dengan ilmu ini nanti yang akan memberikan kita kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Allah itu akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang berilmu. Di akhirat nanti orang-orang yang berilmu akan diangkat derajatnya dibanding. Pernah lihat truk pengangkut batu di jalan? Pernah lihat? Pernah. Isinya dan sebagainya. Sehari katakan dapat penghasilan dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore pulang, dibayar 150.000 untuk satu truk batu. Panas gak kerjanya? Di dalam hijab. Yang operasi siapa itu? Pak dokter. Dokter apa? Dokter bedah. Batunya kecil apa besar? Kecil apa besar? Batunya sangat kecil sekali tapi sakitnya luar biasa. Besar Pak dokter apa besar yang cari batu? Besar Pak dokter. Loh, sama-sama cari batu. Yang satu cari batunya itu ditambang yang melelahkan dan kepanasan dengan 150.000 dari pagi sampai sore. Pak dokter yang hanya 2 jam di tempat ber-AC cari batu kecil itu bisa sampai jutaan. Sama-sama cari batu, kenapa kok dibedakan? Yang membedakan apanya? Yang membedakan apanya? Yang membedakan ilmunya. Derajat keluarga. Jangan sampai nanti kalian sebagai harapan keluarga mengecewakan orang tua kalian yang sudah setiap hari. Orang pertama adalah orang-orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua dalam hadis lain disebutkan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu fihi tariqan ilal jannah. Ini sering mungkin kalian dengar. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman
sahalallahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang mempermudah langkah kakinya, yuk kita bersemangat bersama-sama. Apakah Bapak Ibu guru tidak belajar? Bapak Ibu guru terus belajar. Untuk apa? Untuk mengajari kalian. Karena ilmu pengetahuan sekarang berkembangnya luar biasa. Mari bersama-sama bersemangat untuk belajar, anak-anak. Ini perlu digarisbawahi ya, ditulis di situ. Belajar bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk diri sendiri. Suatu saat kalian yang sudah pasti akan berpisah dengan Bapak Ibu guru di SD. Nek sudah kelas 9 mesti lulus, kalian akan berpisah dengan Bapak Ibu guru di SD. Suka tidak suka, siap tidak siap, besok kalian akan berpisah dengan orang tua. Dan ketika kalian sudah berpisah dengan orang tua, maka kalian harus mampu dan mau dan kuat untuk hidup sendiri, mungkin bersama keluarga, semua yang menanggung kalian sendiri. Bekalnya nanti sudah mempunyai ilmu, insya Allah akan bisa bertahan dan juga sukses di kehidupan. Mau tidak mau, mungkin saat ini sudah ada yang berpisah dengan orang tua, rasanya seperti itu. Maka dari itu bagi teman-teman semuanya yang mungkin sekarang masih lengkap ditunggui kedua orang tua, yuk mumpung masih ditunggui orang tua, semuanya masih disediakan, silahkan gunakan waktu dengan sebaik-baiknya, karena suatu saat orang tua akan berpisah dengan kita. Atau kemarin tanggal 25 kita memperingati Hari Guru. Guru dalam sebuah pepatah masih saya ingat sampai sekarang yang disampaikan oleh guru saya dulu. Guru adalah insan yang dikirimkan kepada kita untuk menyelamatkan masa depan kita. Guru adalah insan yang dikirimkan kepada kita untuk menyelamatkan masa depan kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika ketika kamu bersyukur, maka akan aku tambah nikmatku. Dan ketika kamu kufur, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Bahwasanya kita bersekolah di sekolah yang nyaman seperti ini, dengan teman-teman seperti ini, di lingkungan yang asri, green school, sekolah hijau, SD green school ya, sekolah hijau. Kemudian juga kita dianugerahi oleh Allah. Apa itu anugerahnya? Bapak Ibu guru yang setiap hari membimbing dan membina kita. Itu merupakan bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saya dulu pernah bekerja di sebuah perusahaan di Temanggung, di quality control sebuah perusahaan. Dan ketika itu saya ngebisnya lewat Kartosuro, kemudian Kartosuro loper ke Mbawen, Semarang, baru ambil jurusan Temanggung. Dan ketika sampai di Boyolali, saya mesti melihat seorang anak kecil dengan adiknya. Dia naik bis, kemudian membawa amplop putih kecil, kemudian diedarkan ke seluruh penumpang bis. Memang rutin di situ anak itu. Setelah pulang sekolah, ayah ibunya itu sakit,
dan dia harus merawat adiknya, maka dia mencari uang dengan masuk dari bis satu ke bis yang lain, mungkin menjual suaranya yang biasa-biasa saja. Sebuah perjuangan yang luar biasa dibandingkan dengan kalian yang sekarang di sini, teman-teman yang di sini dengan seragam yang lengkap. Mungkin tadi ada yang diantar orang tuanya, ada yang bersepeda sendiri, ada di sini yang sepulang sekolah bekerja. Kalau ada, selamat Ananda, anak-anak yang terpilih untuk menjadi kuat dan bagi senantiasa membimbing kita. Itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anugerah Papua itu ada dua, ada Papua pegunungan, ada Papua pantai. Dan karena bapak ibu gurunya mungkin hari itu luar biasa, pegunungan bukitnya sudah macet di tengah jalan, maka harus tunggu ada orang yang lewat dulu. Ilmu yang berkah itu ada tiga. Yang pertama adalah kita mudah untuk memahaminya. Kita mudah untuk memahaminya, itu ciri yang pertama. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akal dan pikiran untuk berpikir, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hati nurani. Yang pertama, ilmu yang berkah itu tidak hanya sampai di pikiran, tetapi sampai di hati kita semuanya. Contohnya, bacaan sholat misalnya. Kalau ilmu itu baru sampai di pikiran, maka kalian akan hafal semua bacaan sholat, mulai dari takbiratul ikram, iftitah, tasyahud sampai salam. Ketika ilmu itu sampai ke hati, maka bacaan sholat tadi tidak hanya sekedar dibaca, tetapi apa? Diamalkan. Ciri keberkahan ilmu adalah ilmu itu bermanfaat untuk diri kita. Ketika kita bisa mendapatkan manfaat dari ilmu, maka itu tandanya ilmu itu berkah untuk kita. Ciri dari ilmu itu berkah, ilmu itu bisa menyelamatkan kita dari mara bahaya. Kita masuk ke inti pengajian. Bapak Ibu guru di sekolah itu memberikan kasih sayang kepada murid-muridnya itu dengan beberapa hal. Yang pertama, kita sebagai murid, teman-teman semuanya, diberikan tanggung jawab, mungkin berupa tugas. Bapak Ibu guru itu memberikan tugas, kadang diteriaki karena apa? Sekali dua kali tidak dengar, diteriaki kok kadang-kadang juga tidak dengar, biasanya diparani terus diseret, dek ojo neng sanding kali menggoda ya. Bapak Ibu guru tidak henti-hentinya mendoakan kalian, walaupun mungkin kalian tidak tahu kalau sedang didoakan oleh Bapak Ibu guru. Didoakan semoga besok ketika ujian hasilnya bagus. Didoakan mungkin ketika setiap hari diberi kemudahan dalam menerima ilmu pelajaran, diberikan kemudahan ketika mengerjakan soal, ketika lulus nanti lulus dengan hasil yang terbaik. Itu semua adalah
doa yang tulus dari Bapak Ibu guru. Jadi bentuk kasih sayang, bentuk cinta Bapak Ibu guru dengan mungkin dengan cara-cara yang tidak kalian sukai. Semua Bapak Ibu guru menginginkan yang terbaik untuk kalian. Dan di spesial hari guru ini yang diinginkan Bapak Ibu guru tadi saya sebutkan bukan hanya karangan bunga, bukan hanya sekedar pelendungan atau balon yang diletuskan, bukan hanya sekedar hiasan-hiasan kelas, tetapi di hari guru ini yuk kita berikan hadiah kepada Bapak Ibu guru kita yang sudah menjadi orang tua kita di sekolah. Dengan cara apa? Dengan cara kita semuanya berbakti kepada beliau, menghormati beliau, dan tidak meninggikan suara di atas beliau. Insya Allah dengan cara-cara seperti itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keberkahan untuk kita semua. Amin ya robbal alamin.